Halo, kami dari kelompok 10 bisnis akuntan Lot Megas akan memaparkan rangkuman dari jurnal mengenai permasalahan terkait kendala pada saat pembongkaran LPG dengan ship-to-ship operation di kapal VLGC Pertamina Gas 2. Sebagai informasi, jurnal yang kami gunakan disusun oleh Kadek Kewati, Sidrotul Muntaha, dan Okvita Wahyuni. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Ivan Sabto, mahasiswa program studi teknik logistik Universitas Pertamina. Pada video ini, kami berdua akan menjelaskan spesifikasi kapal Pertamina Gas 2, lalu yang kedua yaitu apa saja jenis-jenis kapal tanker, khususnya LPG carrier, lalu yang ketiga penjelasan singkat mengenai apa itu LPG, keempat yaitu penjelasan mengenai ship-to-ship operation, selanjutnya yaitu penjelasan mengapa proses bongkar muatan LPG pada kapal VLGC Pertamina Gas 2 tidak lancar, dan yang terakhir yaitu keterkaitan jurnal yang kami gunakan dengan buku Maritime Economics. Saya Kris Mulya Purba, mahasiswa Teknik Logistik Universitas Pertamina. Pertama, spesifikasi kapal Pertamina Gas 2. Ukuran pokok kapal diantaranya panjang kapal 225,81 meter, lebar 36,60 meter, dan summer drive 11,92 meter, serta memiliki depth mold to main deck 20,30 meter, dengan isi kotor 48,917 mt dan isi bersih 15,575 mt, serta memiliki dead weight atau DWT sama 54,626 mt. Kapal FLGC Pertamina Gas 2 memiliki kren dengan jumlah 3 unit, masing-masing memiliki SVL 10 mt, yang berada di geladak utama di dekat manifold. Sedangkan dua lainnya merupakan provision crane atau katrol pengangkut persediaan kapal berada di samping, kiri dan kanan anjungan kapal dengan SWL masing-masing 0,9 mt dan tangki berjenis independent tank tipe A dengan kapasitas total tangki muatan 84.155,753 meter per kubik. Peralatan bongkar yang dimiliki antara lain kargo pump 2 unit di setiap tangki yang berjumlah 8 kanan dan kiri, 4 kargo kompresor, 3 propana, dan 1 untuk utana, 1 unit kargo vaporizer, 1 unit kargo heater, dan 2 unit booster pump. Badan kapal terbuat dari baja, dan bahan utamanya untuk tangkinya terbuat dari karbon magnesi yang mampu menahan suhu sampai dengan minus 55 Celcius, dibuat di Hyundai HiVi industri Korea. Apa saja sih jenis-jenis kapal tanker LPG carrier? Kapal tanker LPG carrier sendiri terbagi atas 3 jenis. Yang pertama fully refrigerated ship, yang kedua semi-refrigerated ship, dan yang ketiga fully pressurized ship. Yang ketiga, apa itu LPG? Liquefied Petroleum Gas, atau yang kita kenal yaitu LPG. LPG merupakan campuran dari berbagai unsur hidrokarbon yang berasal dari minyak mentah dan natural gas, serta komponen utamanya adalah propana dan butana. Ship-to-ship operation secara garis besar merupakan kegiatan pemindahan muatan antara kapal-kapal yang berlayar di laut yang diposisikan berdampingan, baik dalam keadaan diam maupun sedang berlayar. Satu kapal yang disebut constant heading vessel bergerak konstan di satu jalur dengan kecepatan yang cenderung lambat, sementara kapal lain yang disebut maneuvering vessel mendekati kapal pertama untuk melakukan run-in procedure. Ship-to-ship operation sendiri memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahapan persiapan alongside, yang kedua tahapan setelah alongside, yang ketiga tahapan proses bongkar muatan, lalu yang terakhir tahapan saat bongkar muatan selesai. Saat pembongkaran LPG dengan ship-to-ship operation di kapal VLGC Pertamina Gas 2, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan ABK. Kurangnya pengetahuan dari ABK tentang kapal LPG, terutama tipe kapal VLGC Pertamina Gas 2, yaitu tipe fully refrigerated ship, menjadi salah satu kendala, dikarenakan sebagian besar pengalaman ABK VLGC Pertamina Gas 2 adalah di kapal oil tanker dan di kapal LPG tipe fully pressurized. Lalu yang kedua, kurangnya pengecekan di dek oleh perwira jaga pada saat pembongkaran muatan berlangsung. Para perwira kapal kurang melakukan pengawasan dan pengecekan di dek. Mereka cenderung mengamati dari Central Control Room atau CCR dan hanya melakukan pengecekan pada saat tugas jaga akan berakhir. Padahal, mereka seharusnya melakukan pengecekan di dek tiap jam. Lalu, kendala yang kedua yaitu kurangnya koordinasi antara pihak yang terlibat pada saat pembongkaran muatan berlangsung, seperti kurangnya informasi alat penunjang pembongkaran muatan yang tersedia di kedua kapal.
Informasi mengenai alat penunjang pembongkaran yang tersedia di kedua kapal sangat penting untuk diberikan, karena tanpa informasi yang jelas, proses bongkar muatan dapat tertunda, bahkan batal. Lalu selanjutnya, rencana waktu pembongkaran muatan yang kurang terjadwal dengan baik. Penjadwalan rencana waktu pembongkaran muatan sangatlah diperlukan agar kegiatan ship-to-ship cargo operation dapat berjalan secara teratur dan tepat waktu. Yang kelima, yang C, peralatan bongkar muat tidak dalam kondisi normal. Apa saja alat yang mengalami kerusakan? Peralatan bongkar yang dimiliki antara lain yang pertama, cargo pump atau pompa muatan. Yang kedua adalah cargo kompresor yang ada untuk propana dan butana. Lalu yang ketiga adalah cargo vaporizer. Yang keempat adalah cargo heater dan yang kelima adalah booster pump. Oke, selesai. Lalu yang keenam, apa saja yang keterkaitan dalam jurnal? Beberapa istilah pada kegiatan ship-to-ship operation di FLGC Pertamina Gas 2 ini juga tercantum pada buku Maritim Economic. Di antaranya adalah kegiatan alongside. Lalu ada juga kegiatan mooring, yang dimana kegiatan menjaga kapal pada posisi tertentu. Kesimpulannya, apa yang dapat dilakukan pada FLGC Pertamina Gas 2? Yang pertama adalah melakukan training kepada ABK yang baru pertama kali berpartisipasi di Pertamina Gas 2. Ya, rutin melaksanakan pelatihan tentang prosedur pembongkaran muatan dan sistem safety device. Yang melakukan pengawasan ketat selama kegiatan pembongkaran muatan di dek. Lalu yang selanjutnya adalah mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk memberikan informasi secara detail. Dan yang terakhir adalah melakukan pengecekan serta perawatan terhadap seluruh peralatan bongkar muat pada kapal. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.